Adik-adik sekolah minggu Kega, apa kabar semua? Nah, perkenalkan nama saya Nabi Elia. Siapa? Nabi Elia. Nah, ini kalau adik-adik perhatikan di belakang saya sedang turun hujan ya. Sedang turun hujan sangat lebat. Awannya gelap, langitnya gelap, dan banyak angin di sekitar sini. Nah, adik-adik, sebentar lagi saya mau cerita tentang suatu cerita di Alkitab mengenai kejadian di mana lama sekali tidak turun hujan seperti sekarang ini. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan mau berdoa dan juga mau memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik semua, kita lipat tangan dan tutup mata karena kita mau berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua, baik secara online maupun teman-teman kami yang lain yang bertemu di gereja. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan juga sebelum itu kami mau menyanyi, memuji nama Tuhan. Tuhan yang memberkati hati kami semua, agar kami semua bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau menyanyi, memuji untuk Tuhan dengan segenap hati kami. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, agar kami dapat semakin serupa dengan Tuhan dan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memberikan contoh yang baik melalui apa yang kami terima dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, yuk kita bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan. Semoga setelah ini hujan sudah reda ya. Yuk, mari kita menyanyi.
bagi dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Oh, oh. Wah, adik-adik sudah menyanyi dan memuji Tuhan dengan semangat. Hebat sekali. Nabi Elia bangga melihat adik-adik begitu semangat memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo adik-adik semuanya duduk yang rapi, duduk yang tenang. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik. Nah, adik-adik tadi lihat ya, hujannya sangat lebat di sekitar Nabi Elia. Tapi sekarang kita mengucap syukur karena sudah terang, sudah ada matahari, sudah ada awan. Hari ini cerah sekali setelah ada hujan lebat. Nah, adik-adik, saya mau cerita dulu. Ada seorang raja bernama Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini adalah raja yang kuat. Dia memerintah di Israel. Jadi Raja Ahab ini adalah raja di Israel. Nah, adik-adik tahu Raja Ahab ini menikah dengan wanita dari bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Bersama dengan istrinya, Raja Ahab ini menyembah sebuah patung adik-adik. Nah, patungnya ini punya nama, yaitu Baal. Tentu dia bukan Allah yang benar. Nah, setelah itu tidak lama, rakyat orang Israel jadi melakukan apa yang dilakukan oleh raja. Mereka pun menyembah patung Baal. Nah, kira-kira itu perbuatannya benar atau tidak adik-adik? Tentu tidak ya, karena kita hanya boleh menyembah satu Allah, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Nah, tetapi rakyat Israel ini karena mengikuti Raja Ahab, mereka meminta patung Baal untuk memberkati mereka, dan juga mereka berterima kasih kepadanya untuk matahari dan juga hujan. Nah, Allah menjadi sangat marah adik-adik karena mereka menyembah sebuah patung yang sebetulnya mereka hanya boleh menyembah kepada Allah. Akhirnya Allah mengirim saya, Nabi Elia, kepada Raja Ahab untuk memberitahu bahwa Allah tidak akan mengirimkan hujan ke tanah Israel untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya terjadi adik-adik seperti yang Tuhan katakan. Di pagi hari tidak ada embun, tidak pernah hujan. Tanah menjadi kering, tanaman-tanaman menjadi layu. Nah, tanaman menjadi layu. Di setiap rumah tidak ada beras, tidak ada tepung, tidak ada rumput untuk memberi makan kuda, sapi, dan domba. Akhirnya banyak hewan yang disembelih dan banyak kuda-kuda pun menjadi lapar dan juga haus karena tidak ada air hujan, sehingga tanahnya menjadi kering. Adik-adik lihat, retak-retak semua karena airnya tidak ada. Hampir tidak ada air yang bisa ditemukan di seluruh Israel. Orang-orang pada bingung adik-adik, berapa lama lagi musim kekeringan ini akan berakhir? Mereka melihat ke langit, tetapi sepertinya tidak ada awan yang akan menurunkan hujan. Mereka pun meminta kepada Baal untuk segera menurunkan air hujan. Tetapi adik-adik kan tahu ya, Baal itu bukan Tuhan. Ia tidak bisa menurunkan hujan
ataupun mengeluarkan matahari di bumi ini. Hanya Allah satu-satunya yang bisa melakukan itu. Nah, akhirnya Allah menaruh belas kasihan kepada bangsa Israel. Allah hanya menghukum manusia, tetapi Allah tidak ingin mereka binasa. Akhirnya Allah berfirman kepadaku, Nabi Elia, pergilah kepada Raja Ahab dan beritahukan kepadanya bahwa aku akan mengirimkan hujan kepada bangsa Israel. Nah, akhirnya saya pergi kepada Raja Ahab dan berkata bahwa Tuhan telah menahan hujan untuk menunjukkan kepada Raja Ahab dan juga rakyat Israel bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa mengirimkan hujan ataupun menahan hujan agar tidak turun. Nah, sekarang Tuhan akan mendatangkan hujan lagi. Segera kumpulkan seluruh rakyat untuk bertemu denganku di Gunung Karmel. Nah, adik-adik, akhirnya Raja Ahab mengumpulkan rakyatnya di Gunung Karmel. Dan di situ saya berbicara kepada mereka, kalian tidak bisa menyembah Allah dan juga patung. Kalian harus memilih salah satu. Nah, kemudian saya menaruh korban di atas mezbah dan saya meminta Tuhan sendiri untuk menurunkan api dari surga supaya rakyat tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan hanya Tuhan saja yang bisa menurunkan hujan. Semua orang menunggu apakah Allah akan menjawab doaku. Mereka melihat ke langit. Mana ya? Apakah Allah akan mengirimkan api untuk korban ini? Nah, adik-adik, tapi betul, tiba-tiba saat mereka melihat ke atas, api itu datang. Api jatuh ke atas korban sembelih dan membakar habis semuanya. Nah, saat rakyat melihat itu, mereka semua berlutut dan menangis. Betul, Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah, bukan patung yang harusnya kita sembah. Nah, akhirnya saya mengajak hamba saya naik ke Gunung Karmel. Saya berdoa kepada Tuhan dan meminta agar hujan turun. Adik-adik tahu, tidak lama kemudian setelah 7 kali saya berdoa, hamba saya melihat sebuah awan kecil muncul dari laut. Wah, benar. Kemudian langit menjadi sangat gelap dan turun hujan lebat. Semakin banyak dan semakin lebat. Tuhan sudah menjawab doa saya, adik-adik. Betul, itu karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan adalah satu-satunya Allah yang berkuasa untuk mendatangkan hujan maupun matahari. Nah, akhirnya saya segera memberitahu Raja Ahab dan Raja Ahab segera naik keretanya dan pulang. Orang-orang Israel pun juga bersorak-sorak memuji Tuhan dan mereka juga mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberi hujan. Dan hanya Tuhan saja yang harus disembah karena Tuhan adalah satu-satunya Allah yang hidup. Nah, adik-adik, mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mendatangkan hujan. Adik-adik tahu, meskipun Raja Ahab itu jahat, tetapi Tuhan tetap mengasihinya. Sesudah menghukum raja dan juga bangsanya dengan memberikan musim kemarau yang panjang kepada bangsa Israel, akhirnya Tuhan mengirimkan hujan lagi untuk mereka. Nah, adik-adik, setiap kali kita suka lupa berterima kasih kepada Allah untuk segala berkat yang ada di dalam hidup kita. Untuk hujan, untuk matahari, untuk makanan, untuk pakaian yang sekarang kita pakai. Nah, sekarang mari kita semua berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau berdoa.
Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, kami mengucap syukur untuk cerita pada pagi hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami semua bahwa hujan pun merupakan berkat dari Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang mampu menurunkan hujan dan juga menurunkan matahari untuk kami semua bisa menikmati kehidupan kami sekarang ini. Kami percaya bahwa hukuman yang Tuhan berikan kepada Raja Ahab dan bangsa Israel itu adalah untuk memberitahu kepada mereka bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan. Mereka tidak boleh menyembah Allah lain. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mau belajar untuk terus menyenangkan hati Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekian cerita hari ini dari saya, Bapak Elia. Kita bertemu lagi ya dengan kakak-kakak yang lain yang akan bercerita di minggu depan. Terima kasih adik-adik semua. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.